Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back di Fariska Kusuma. Buat kalian semua yang baru tahu channel ini, halo, selamat datang. Dan buat kalian semua yang udah mau mengklik video ini, aku ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Semoga kalian semua selalu diberikan kesehatan, dilancarkan segala urusannya dan dilancarkan rezekinya. Amin, amin ya rabbal alamin. Kalian tahu gak sih kenapa kalian tinggal di suatu tempat tertentu ataupun tempat tinggal yang sekarang? Biasanya orang ini pasti memiliki alasan lah ya. Baik itu karena alasan itu mengikuti suami atau mengikuti istri, atau karena yang belum menikah itu karena punya pekerjaan di suatu tempat, atau karena dia sedang belajar ataupun sedang kuliah di suatu tempat yang jauh, ataupun mungkin mengikuti keluarganya karena masih ikut dengan ayah atau ibunya, atau bahkan ada alasan tertentu. Nah, di video kali ini aku mau ajak kalian buat mereaction sebuah video dari channelnya Hermawan and Maria. Judul dari videonya yaitu alasan kenapa aku pilih tinggal di Indonesia. Ini dijelaskan oleh si Marianya ya. Jadi buat kalian yang penasaran apa saja sih konten yang ada di Hermawan and Maria, silakan kalian langsung klik link yang ada di description box. Dan jangan lupa untuk di subscribe juga ya. Nah guys, tanpa berlama-lama kita lihat saja videonya. Oh iya, sebelum dilanjut, buat kalian yang belum subscribe channel ini, silahkan klik subscribe dulu. Dan jangan lupa untuk aktifkan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan informasi terbaru dari channel ini. Oke, tanpa berlama-lama kita langsung saja melihat video dari Mbak Maria ini. 1, 2, 3, play. Halo semuanya, hari ini saya mau bikin video tentang kenapa saya putuskan tinggal di Indonesia. Nah, sebelum saya datang ke Indonesia di tahun 2016, saya tahu cuma dikit tentang Indonesia. Saya tahu cuma di Indonesia ada Pulau Bali, dan saya tahu orang-orang di Indonesia suka makan nasi, sering makan nasi karena Hermawan selalu kirim foto apa yang dia makan dan dia selalu pakai nasi. Jadi cuma 2 fact itu yang aku tahu tentang Indonesia. Nah, saya nggak pernah sekolah, saya nggak pernah kuliah, saya nggak pernah kerja sebelumnya ya di Indonesia. Jadi pertama kali saya datang ke Indonesia gara-gara saya punya pasangan orang Indonesia, itu Hermawan. Nah, kenapa kita putuskan setelah menikah ya tinggal di Indonesia? Karena sebenarnya kita beberapa kali udah bahas ya tentang kayak di mana yang kita mau tinggal ya, karena kita punya beberapa pilihan ya di mana yang kita mau hidup. Dan saya bilang ke Hermawan, saya udah pernah hidup di Rusia ya, dan saya pernah hidup di Indonesia. Jadi kalau misalnya kita tinggal di Indonesia, kita punya kesempatan lebih daripada kita kalau misalnya kita tinggal di negara lain. Dan kalau kita tinggal di Indonesia, Hermawan udah punya kerjaan di sini. Jadi saya bisa nggak kerja ya beberapa bulan mungkin ya, beberapa tahun juga bisa jadi. Dan menurut aku ini lebih benar daripada Hermawan datang ke Rusia dan saya kerja tapi dia nggak kerja, dia cuma aja. Mungkin buat men ya, buat laki-laki, suami, mungkin dia nggak bisa kayak gitu, kayak istri kerja tapi suami di rumah, jadi kayak bapak rumah tangga ya. Ya jadi ini yang kayak fact utama ya, kenapa kita mau tinggal di Indonesia dulu. Setelah kita menikah, kita udah pernah bahas ya, mau tinggal di mana, mau tinggal di Rusia apa tinggal di Indonesia. Dan saya bilang ke Hermawan, lebih bagus kita coba tinggal di Indonesia dulu. Dan it was the best choice of my life sih. Karena waktu itu saya kayak merasa kita punya lebih banyak kesempatan di sini.
Kalau misalnya Hermawan udah punya kerjaan di Indonesia, jadi kalau misalnya saya beberapa hari, beberapa bulan atau beberapa tahun gak kerja, itu nggak masalah. Dan ya saya bisa fokus improve myself or cari myself ya gitu. Dan waktu saya tinggal di Indonesia 7 bulan tanpa kerjaan, tanpa apa aja, saya benar-benar pikir sih kalau misalnya Hermawan tinggal seperti ini di Rusia, ini waduh susah banget buat cowok ya. Mungkin cewek lebih mudah beradaptasi, tapi kalau buat cowok tanpa kerja, ini menurut aku lebih susah. Dan ini sebenarnya menurut aku nggak benar, karena lebih bagus cowok yang kerja, cewek bisa aja di rumah ya kalau dia mau, tapi kalau dia nggak mau, dia tetap bisa cari kerjaan. Nah, sekarang saya udah punya kerja dan saya ya lumayan berhasil ya. Jadi saya mau kasih beberapa alasan kenapa saya suka tinggal di Indonesia. Yang pertama, orang di sini baik, murah senyum, dan ramah. Nah, dan ada satu lagi, orang di sini nggak pikir berat. Kalau misalnya orang di sini ada problem ya, mereka ngopi dulu, santai dulu, abis itu semua problem udah solve ya. Aku mau pikir kayak gini juga, aku mau jadi orang kayak gini juga. Just santai hidup kamu, ngopi, makan, smile, jadi ramah gitu. Ini yang saya benar-benar mau belajar dari orang Indonesia, dan saya benar-benar support ini. Dan orang Indonesia juga mayoritas ya simple. Kalau misalnya pergi keluar bisa pakai pijama aja, bisa pergi tanpa makeup. Dan orang nggak bakal lihat kayak kok kenapa kamu pakai pijama, kok kenapa nggak pakai makeup gitu. Dan orang sama-sama aja bisa makan di warung dan bisa makan di restoran dan tetap merasa nyaman di mana-mana. Ini yang bagus. Alasan kedua itu di Indonesia sangat mudah cari makanan dengan banyak pilihan, enak, dan yang penting murah. Jadi, nah ini kita masih berdoa ya sama Hermawan. Daripada saya masak sendiri, saya wasting time, wasting money, spend money. Saya lebih cepat, lebih enak beli makanan di luar. Ada banyak banget pilihan. Saya langsung bisa beli hangat. Saya nggak usah kayak tinggal di kitchen ya, masak, nggak usah belanja produk. Saya tinggal keluar. Udah dekat rumah ada banyak banget makanan pinggir jalan. Saya tinggal keluar dan beli. Dan itu enak banget buat istri yang kerja ya, suami juga kerja. Kita memang nggak ada waktu buat masak. Dan ya ini yang saya yang paling suka di Indonesia. Kalau misalnya di Rusia atau mungkin di negara lain ya, kalau misalnya kamu beli makanan di luar, makanan itu mungkin juga enak sih, tapi agak mahal karena semua makanan itu di kafe, di tempat yang bagus. Kalau misalnya beli seperti ini ya, yang lebih bagus pergi ke tempat ini dan makan di sana udah gitu ya, kayak di sini di mall. Tapi kalau misalnya mau makan di rumah aja, bisa beli di pinggir jalan dan makan langsung. Dan yang paling penting ya, makanan itu di pinggir jalan enak, seperti makanan rumahan, seperti yang kalau misalnya aku masak sendiri ya. Jadi itu bagus untuk aku. Alasan ketiga itu cuacanya di Indonesia selalu hangat, selalu panas. Saya nggak terlalu suka cuacanya dingin ya. Dan kalau misalnya di Indonesia bisa jadi juga dingin, tapi nggak sedingin seperti yang saya tahu bisa jadi dingin ya. Jadi saya nggak usah pakai warm jacket, tetap nggak usah beli sarung tangan, nggak usah beli hat ya, kayak hat hangat ya buat tutup semuanya. Hidung aku nggak jadi merah juga gara-gara dingin.
Itu yang aku suka di sini. Alasan keempat itu di Indonesia banyak banget orang dengan beda agama, beda bahasa, dan beda budaya. Semua orang itu bisa belajar di sekolah bersama ya, dan bisa kuliah bersama, bisa kerja bersama tanpa ada masalah, dengan saling menghormati satu sama lain. Dan ini hebat banget guys, karena aku juga orang lain ya di Indonesia. Saya juga punya bahasa sendiri, saya punya budaya sendiri, saya punya kulit yang lain juga. Saya memang beda banget, tapi semua orang di sini ya mayoritas banget ya orang di sini, 99% di sini mereka nggak pernah bilang sesuatu hal-hal yang buruk tentang aku atau kepada aku. Nah, jadi waktu saya masih nggak lama di Indonesia ya, saya bisa lakuin hal-hal mungkin gak terlalu bagus ya buat orang Indonesia, tapi memang saya nggak tahu ini nggak bagus, seperti kayak kasih sesuatu dengan kanan yang kiri, atau panggil orang yang lebih tua dengan namanya aja, bukan ibu bapak gitu. Dan saya nggak pernah ketemu hate atau kata-kata yang buruk kayak kok bule, kenapa kamu datang, kamu nggak bisa bilang nggak tahu, bla 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 gitu. Aku cuma orang di sini cuma senyum dan kayak forgive me ya tentang yang sesuatu yang saya kurang tahu. Dan sekarang ya saya udah saya udah tahu semua, dan saya benar-benar respect dengan tradisi, dengan budaya, dengan bahasa, dengan orang berbeda di sini ya, sama kayak orang respect dengan aku. Oke, mungkin itu aja dari pengalaman aku tinggal di Indonesia, dan kenapa saya tetap tinggal di Indonesia dan saya pilih negara ini untuk hidup aku. Terima kasih untuk ikut video aku hari ini. Sampai jumpa di video kita selanjutnya. Goodbye. Bye-bye. Oke, makasih Kak Maria udah ngasih tahu alasan kenapa dia milih tinggal di Indonesia daripada tinggal di Rusia. Dari penjelasan Mbak Maria tadi banyak sekali alasan ya dia kenapa memilih tinggal di Indonesia, karena alasan utamanya itu ikut suaminya. Terus kenapa? Karena Indonesia orangnya ramah-ramah, orang Indonesia mudah senyum, itu memang ciri khas banget ya sama warga negara Indonesia. Khususnya ini dimanapun berada, kalau menyapa, kalau bertemu sama orang lain, itu pasti akan senyum, pasti akan, kalau setidaknya menganggukkan kepala seperti itu, mari, seperti itu. Terus yang kedua tadi tentang makanan, dimanapun pasti akan ada orang yang menjual makanan. Kalau di Indonesia banyak sekali warung-warung ataupun angkringan ataupun kafe, itu udah di mana-mana, semuanya itu membuka usaha makanan ya guys ya, baik itu warung kelontong, warung angkringan, banyak sekali, dan harganya pun itu juga terjangkau. Beda banget lah ya kalau dibandingkan sama yang ada di luar. Kalau yang ada di luar negeri itu harganya mahal-mahal ya. Kalau di Indonesia ini, kalau di angkringan itu sangat terjangkau. Tapi kalau makannya di kafe ya mahal juga sih. Tapi kalau cuma di warung seperti masakan sendiri itu juga murah, ada banyak sekali pilihan seperti kita masak sendiri. Lalu alasan yang ketiga karena cuaca. Di Indonesia ini hangat ya, karena Indonesia ini kan cuma memiliki 2 musim ya, musim penghujan sama musim kemarau. Jadi Mbak Maria nggak perlu beli kaos tangan, terus jaket yang tebal-tebal. Beruntung banget lah ya kita tinggal di Indonesia ini ya. Kalau orang bule itu datang ke Indonesia buat nyari kehangatan, tapi orang Indonesia ke luar negeri buat nyari kedinginan. Untuk melihat suasana cuaca seperti apa. Kalau di sana itu lagi musim salju ya,
pastilah nanti kalau udah merasakan balik lagi ke Indonesia. Karena emang Indonesia tuh tidak bisa ditinggalkan lah ya. Seperti itu. Ya meskipun banyak sekali perbedaan, baik itu agama, suku, ras, budaya, bahasa, tapi kita Indonesia itu saling menghormati. Nah yang keempat tentang keberagaman agama di Indonesia. Ya emang salut banget lah sama negara Indonesia karena ada banyak agama yang resmi diakui oleh bangsa Indonesia, oleh negara Indonesia, baik itu Islam, Hindu, Buddha, Kristen, Katolik ataupun Konghucu. Dan di sini rakyat Indonesia itu saling menghormati satu sama lain, meskipun selain agama juga bahasanya juga berbeda, tradisinya juga berbeda. Seperti tadi awal datang ke Indonesia belum tahu kalau Indonesia kan identik menggunakan tangan kanan ya kalau memberikan sesuatu. Nah kalau orang lain kan kalau di luar negeri kalau pakai tangan kiri sudah biasa, tapi di Indonesia itu tangan kiri itu dianggap sesuatu yang tidak sopan kalau memberi dengan tangan kiri. Dan di Indonesia itu kalau memberikan sesuatu menggunakan tangan kanan. Segala sesuatu kalau di Indonesia tuh kayaknya yang baik-baik itu selalu di kanan, yang tidak baik itu di kiri. Identiknya seperti itu sih. Terus dari memanggil seseorang, memanggil orang yang lebih tua nanti ada baiknya akan lebih sopan itu menggunakan kata-kata yang berbeda atau bisa menggunakan bapak, ibu, kakak, adik. Nah, kalau di luar negeri kan nggak ada itu guys. Hanya di Indonesia itu yang ada tradisi yang seperti itu. Mbak, Mas, Akang, Neng. Nah beda lagi tentang alasan kenapa kita bisa mencintai negara Indonesia. Karena Indonesia tuh emang gitulah pokoknya. Wah banget lah ya. Dan mungkin cukup itu video kali ini. Buat kalian yang suka dengan video ini silahkan kalian klik like dan jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian. Dan buat kalian yang belum subscribe channel ini silahkan klik subscribe dulu. Dan jangan lupa untuk aktifkan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan informasi terbaru dari channel ini. Saya Fariska pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.